Makanya nggih kula wingi ditamoni kiai-kiai kata kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik ya, di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu katokan cekak nganggo pacan minim nggo rupa ning masjid tidak. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakai anira Islam kok orang masjid. Engko ning masjid lagi tiga huruf kuwe bar kok dicoplok meneh katokan cekak lah sing calanang kiai ini tak ustadze ora keberatan ben ngono. Aku bae semangga. Mereka nanti ini ditakoki, gitu kok dagang untuk gur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat, apik so. Yang penting kancane orang keterucut di apik awake lah itu keterucut. Itu aslinya. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok dulu. Itu tradisi terbaik Islam gitu. Saya rasa cocok PKB kayak partai D, rasa cocok P3 kayak partai D, rasa cocok pondok induk kayak pondok D, rasa cocok jamaah atau apa kayak jamaah D. Jadi variannya itu ringan kan. Dan itu melahirkan berkah akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu, di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu, di Somalia begitu. Islam Indonesia kok. Nanti kalau ketika ada ini yang Gus wonten kiai boten terjenengan, nak wong Indonesia atau nggih wah cocok ya. Paling bermanfaat. Dadi lek rata tok wong Kurdi. Dia tak tahu Muhammad. Itu ngeri. Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya secara ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok, tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang geremeng ini. Daripada ada diusir geremeng rapopo, temennya gak mati. Tidak apa-apa. Kalau mau catat sarah-sarah nggak. Semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin itu Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian, ya dituruti sama Nabi Sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Medina ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertemuan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman. Itu orang-orang kafir yang tidak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi wakhrijuhum mimman haitsu akhrajukum. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatiluna. Maf'ul bainya jelas, perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan, perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilai. Itu beda sekali kan bunuh. Musuhnya pas turun dipateni, pas sujud ke sisi Ali. Jadi adekan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus, ya Ali saya tidak cocok kamu ya perang tanding apa? Tentu. Kalau Ali rata cocok Amr bin As bisa perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rata cocok Ali tidak perang tanding. Mereka Amr bin As ngerti Ali sengaja perang. Tapi Ali kan di pengapesan disebut karoma wajah jari ini mereka rata roh aurat. Kemana rata roh auratnya wong dia. Bareng Amr bin As naik kalah terus udah malu Ali. Ya nanti tahu gue tenang orang. Tapi dari kota pulau kurang ajar, berarti nggak terhormat.
Lali kok lali mergo roh aku waktu dari tau roh. Berarti tetap tau roh. Maju mergo dari roh, berarti ya tahu roh. Tetap tau roh, ora iso ora roh. Maaf ya udah kurang ajar. Nggak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu kenapa orang-orang soleh sudah dekat sama Khaudur Rasul. Ini kan sudah dekat, sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah, jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Yaitu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As. Ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain. Ya, habis itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato tenggene sakniki teng Konstantinopel gitu, dari kawasan Turki, kawasan dene uga negara Islam, mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali sangka keluarga budak tong biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi rapati wani mati, wong kena riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik kena peso ya biasa ditabuhi wong ya napa? Ya, penting nak jadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Niku dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Untung dia sungkan agak Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja yang kepengen negara Islam sedunia. Raja Dewa dikirimi surat, agar gak melok afiliasi dengan kerajaan dia diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, Anggerono kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima jadi kadipaten. Nah ragil melok ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten, Sayyid sinten, Husain. Nah, ini balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat yang lunak kuno, sahabat yang apian, lunak kuno, dan orang mereka kuat terakaku. Orang apa? Paham ya? Terus kaum Khawarij ini, karena mereka soleh, ini sudah dekat ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, Mat, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu napa? Nah, lewat ngaji ini sampai kalau kayak ahdatsu itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Masa wong ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula, itu menghukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim, kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga. Mulai cilik di rumah gede-gede gue patah ini. Mulai di Nabi Sufu dia pinter. Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jenis Hindu. Itu nak kurang ajar pol. Kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya sinten. Ini pas ketemu Nabi pas satu Mekah nih. Mas, aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Gue saya dia impas mas. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni dalam pirang-pirang. Ini orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup istilah nurabihim siqaran wa qataltumuhum kibaran. Lewat cilik tak rumah, tak timang-timang, gede-gede buat patah. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair. Karena logikanya kan nurabihim siqaran wa qataltumuhum napa? Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh. Arah kelar tuku susu direwangi adol beras, direwangi utang-utang kong. Gede-gede dipah. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono wae. Iku beno wae. Ndak nganti-nganti ana patok. Paham ya? Ketat wae, tapi
Karena pulau itu ya dihukumi sing ringan. Nah, misalnya rata tak, misalnya kelompok Wahabi, bawa Salafi, apa rata tak daerah kubur, anggap orang kurang kerjaan, kan ringan tuh. Hukumi kono apa boten? Kita dihukumi orang gak jelas. Orang hukumi itu sirik. Yang kalau sering nanti cerita tentang konco pulau itu wong alim, bisa maca Fathul Mu'in. Niku moro Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan go kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Muhammad. Enggak cara Wahabi sirik. Mungkin tapi tidak polisi Wahabi. Dari itu dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim semua maca kitab di syahadat temenan. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibatik, kenapa? Islam mulai mulai maca kitab tuwagis dibaptis ke maca apa? Mergo dianggap sih. Lah kok orang tak mau cukup tapi gelo. Ayo pada data tuh gelo. Saya mati ra usah. Wali kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi tangga kula nang tinggal bumi. Kula kan nyolati teng musala kula nggih. Keluargane teng ngene lha. Mudin situ kang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngentor wong mati kok gelem mati. Akhirnya bakalan gue, dan sering soal gue. Ini bukan jawabannya kakak. Sering dipanggil kok. Kakak tak mati, aku lah yang jadi mudin, yang mati malah lara. Malah rana signal kan. Seneng jadi ini gue lah, mereka bagian talqin, bagian ini gue betul nanti bukan talqin. Pertama tak darah ini, isbah yang dia, jadi tak kandani. Waktu kabur aku, mudin mari nganggur. Tapi kalau kan sekuen, keluarganya kondo. Enggak jatah tangguh gak nemudin. Ini tanggur tenggur, Gus. Wonten tonggo, Gus. Niku nak sholat niku madhep ngetan. Saat itu namung setunggal. Aliran kepercayaan bono. Niku cara jenengan sepudi. Jika nak mati, misalnya niki pun tua. Niku disolatin apa mboten. Oh, nak jenengan takoi sholat itu jaringan. Mending ngono takoi sirik ta ora. Ning arep wong akeh lho. Ya kata ngomong semangat darah di sirik ya kan. Oh aku paling rasa semangat darah di hukum sirik sampai rah. Karena sholat itu ringan. Saya menghukumi rasa sholati, maksudnya rasa sholat buat anak ayo bentuk. Karena keekstriman itu memang ya nyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik ini sirik itu. Saya bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau menghukumi orang. Gendul, fase itu kenapa? Gendul. Jadi arah cacat baik uang, misalnya uang tukang zina hukumnya fase gendul. Misalnya uang tukang garam penjahat, dan kayak itu gampang. Uang tukang zina, wah BTS lonte, pokoknya dia mau hukum sirik, akhirnya di istilah wadah, malah ada istilah sepakai istilah wadah. Masuk dari bahasa sirik, dari bahasa apa? Oh, PSK, oh lonte. Jadi hukumnya apa? Ya lonte orang hukumnya apa? Uang tukang maling penjahat, mau nggak jelas itu. Tapi bosan, pokoknya dosa sirik, kamu bisa apa? Padahal lagi hukumi sirik, itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mereka inna wa la yafiru ayusrokan apa? Taruhane sirik, dosanya ra kena disebut. Dan anak dihukumi liane sirik, kan ngebu wa yafiru maduna. Lumayan. Lari jawab orang-orang. Nah sampean takokane urusan sholat cara sholat, itu tak jawab gampang. Nah keyakinane sampean semen ra gelem nyolati ora usah sholat. Bukan ke sekolah jenengan, nah jenengan dimenyolati kalau nggak nyolati nak penting. Nah kan ringan, nah ringan cocok kok. Wah udah dikiai yang fatwane yang bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Darmagandul, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Asdajirda, ada agama Ahroman Yazdan itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur. Karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya, falamar asam sanapa bazikotan, melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang, di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral. Sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ngadep matahari atau tidak. Ini sejarah. Paham ya?
Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan, sentralnya. Sebab itu ngendikane Nabi, ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan, fa inna huma qornas syaitan, fa inna hatatlu qornas syaitan. Karena sudah mendarah-mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, ini pun malah kan orang Arab pun nak ngitung ini ganggu srengenge. Iku ketok nak orang Arab yang jahiliyah tenan, jenate syirik tenan. Orang Arab itu kalau darani timur itu kan masyrik, nak darani kulon masyrik. Terus nak darani napa mriki budi? Kidul gitu. Kidul iku napa janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngetan. Sehingga ngukur ukuran itu begitu, masyrik, maghrib, terus ini apa? Mereka mau bayangan wong Arab itu madhep ngalor itu jadinya tidak begitu. Kok balen iki? Umpama wong Arab bayangannya madhep ngalornya maksud lho. Itu kan berarti sini itu kena maghrib, sini kena maghrib. Tapi orang Arab kan cara ngukurin begini. Jika sana punya nama maghrib, sana punya nama maghrib. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya wong nek ana sebulan madhep ngetan itu. Paham belum maksudnya? Artinya mereka menghadap matahari kan? Dan menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arabnya kita dimulai ke bayangan wong madhep ngetan. Ya madhep pinter. Mulane Islam antipati ono salat kok. Wae medune srengenge utawa wae surupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho Nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Kau yang sholat pas srengenge metu. Surup ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Iya. Mana kalau seneng kalau kepada ulama itu aku nggak pasti sholat itu. Aku semangat tuh malah tengah itu aja nggak bisa. Umur gua itu nggak, kadang-kadang pada ini tak itu, secara syariat nggak, nah itu dasar cocok. Ini muncul, betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan yang dewakan matahari itu banyak. Ya, ini bersamaan roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ingatkan, falamma ra'asam tabazi wa tangqala hadza rabbi hadza. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al-makruhah, batasannya matahari semua. Alasannya Nabi nopo? Fa innahuma tatlu'u qarnas. Iku bareng ambek selerane setan. Cara iki iku ana manane iku pas setan nyetokno sumune, nyetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Delok oleh pentingnya matahari. Delok oleh betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Delok oleh matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap, karena belum ada agama, tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip kayak itu. Nah, caranya mirip kan? Oh, coba sholat. Ada gue ngopi, tanda nggak empuk, pokoknya. Paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri negeri itu rokokan. Ben, corongmu yang haram Allah. Mau haram liane ya kira. Cara baca pulang lah betul. Pulang terperokok. Lah dari mui rokok haram. Malah gue sing haram rokok tak bodoni ya haram. Wis biasa gue ngalori haram. Malah parah. Sing haram ra iku tak. Bahaya, kena aliran-aliran sesat itu Pak. Paham ya, jadi pas ngaji ini sampai ngerti. Jadi saya mohon ya, kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Kalau istikharah, kalau pikir, kalau bikin paket ini, kalau istikharah, kalau pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja lah. Kita harus jauh. Yaitu gampang tahlil. Ustaz sampai standar mengelah. Nara cocok di gremeng itu ngerasani ngajak bola-bola itu ringan-ringan. Kali rasa cocok bertua mandu, rasa kuat, ora jelas, itu kan ringan tuh.
Misalnya Mbak Kiai partai ini itu, maksudnya piye kok milih partai itu? Maksudnya raja, saya raja lah orang ngakoni kan jelas. Kamu sing ngakoni ya jelas hitung-hitungan itu.